Foodies, kita cari yang segar-segar yuk. Ada salah satu surganya perbuahan duniawi nih di sekitaran Jalan Proklamasi, Kota Depok. Wah, menarik banget kan buat takjil berbuka? Yuk langsung aja yuk kita melipir bareng Kakak Ilyas Bahtiar. Yang bikin aku kaget nih, ternyata ada menu ini. Menu sedia jus anti covid dan jus penguat imun. Wah, ini yang jualan kreatif juga loh. Boleh dicoba nih kayaknya. Resep jus anti covid sama penguat imunnya. Ini pakainya campuran wortel, apel, dan jeruk. Dan ada juga nih penguat imunnya dari campuran kiwi strawberry. Lebih berasa wortel sama jeruknya. Kenapa ini dibilang jus anti covid? Karena ini double banget, bakal triple banget vitamin C-nya. Karena kandungan vitamin C dalam wortel itu ternyata menyetarai kandungan di dalam vitamin C jeruk. Nah, selain jus-jusan, ada juga nih menu best seller lainnya. Kayak salad buah keju dan sop durian yang enak pakai banget. Yuk sis, lanjut kita bikin ya sop buah durian. Pertama, potong-potong dulu beberapa buah segar sebagai tambahan dan pelengkap. Pilih buahnya sesuai selera aja ya foodies. Enaknya tuh di sini bebas pilih buah dan potongannya ini juga nggak pakai pelit. Habis itu ambil duriannya deh. Nah kalau di sini pakai yang frozen nih foodies, tinggal di blender aja tuh duriannya biar makin lembut dan jadi campuran kuahnya. Kalau udah, langsung aja siram potongan buah dengan durian yang sudah di blender tadi. Ih, ini sih jelas enak, udah gitu sehat dan menyegarkan di tengah cuaca yang sekarang sangat labil ya. Jadi menurut aku, harum manis ini pinter banget untuk cari komponen-komponen buahnya. Karena semua komponen buahnya yang ada di sini itu berkualitas. Dan dari tadi aku lihat buah itu fresh semuanya. Makanya kalau misalkan dibuat salad kayak gini, kelihatan fresh banget kan. Nah, ini menu yang dari tadi aku ngiler banget sih sebenarnya ngelihatnya. Dari warnanya aja cantik banget, apalagi rasanya nih ya. Aku cobain, ini dia, sop durian. Sop durian ini, biasanya ya kalau misalnya sop durian pada umumnya itu cuma sop durian, udah sama susu ya kan. Sama mungkin alpukat. Kalau di sini sop duriannya ada mangga goleknya, ada buah naganya. Aduh, mana tahan lihat yang beginian ya foodies, sikat. Gimana sih rasanya? Aku penasaran banget nih. Aku cobain ya. Aku sempat curiga rasanya karena ini komben buahnya tuh terlalu banyak ya. Aku pikir durian itu cuma sama alpukat atau sama susu aja enaknya. Ternyata aku cobain barusan durian, aku makan sama buah pirnya itu ternyata enak juga rasanya. Itu fresh banget. Cobain sama mangganya durian ya. Enak banget foodies, serius. Enak. Aku suka banget ini sop duriannya. Karena sop duriannya ini bener-bener bikin kita fresh. Gimana? Langsung jus aja ya ke toko buah terdekat. Mau ngejus kreasi sendiri? Boleh. Atau mau jajan ke Kak Ilyas? Semuanya udah pasti enak dan sehat. Yaudah kita lanjut lagi ya ke menu-menu receh bin lazis selanjutnya. Foodies, namanya bulan Ramadan, jangan lupa ya perbanyak beramal dan bersedekah. Nah, setelah berbuat baik untuk orang lain, gak ada salahnya kan untuk memanjakan diri sendiri dengan hidangan spesial saat buka puasa. Misalnya nih, makan steak. Wih, mantap ya. Siapa bilang makan steak harus mahal? Terus di tempat yang fancy lagi ya kan? Udah gak zaman foodies. Steak yang satu ini ala makan receh banget ya pokoknya. Alias murah banget loh. Bukan steak elus-elus yang banyak tepungnya, steak ini punya daging yang super tebal dan juicy dengan berbagai pilihan saus yang gak kalah premium. Gak heran ya, steak gerobakan ini viral dan rame bingit foodies. Nah foodies, bisa kalian lihat sendiri nih di sekitar saya semuanya lagi pada ngantri buat nikmatin steak yang ada di sini. Dan saya dari tadi sudah order, jadi tinggal nunggu giliran doang nih. Gimana nggak penasaran? Karena orang-orang di sekitar sini bisa langsung melihat bagaimana proses pembuatan steaknya. Pengen tahu kan gimana rasanya?
Untuk menghindari antriannya yang super panjang, kedai ini punya layanan online khusus. Bisa dipesan sehari sebelumnya tuh foodies. Waduh, ngelihat antriannya yang udah kayak lautan manusia begini, udah kebayangkan betapa juaranya steak ini. Dijamin perjuangan ngantrinya mah bakal kebayar sama lazisnya yang hakiki. Nah, foodies, dari tadi saya lihat kakak yang di samping saya ini capek banget kayaknya dari tadi nggak stop ini. Saya boleh nanya kak, kak ini apa sih yang ngebuat steak ayam ini jadi spesial banget sampai ngantrinya tuh sampai ujung? Kita pakai bahan yang premium kak. Pakai bahan yang premium? Ya, terus kita ayamnya udah dimarinasi minimal 12 jam. Oke. Terus kita juga bisa ada pilihan kak, bisa juicy atau kering. Kebayangkan foodies, steak ayam yang udah dimarinasi semalaman ini, aduh bumbunya udah pasti bakalan ekstra meresap, yummy banget. Proses pemanggangannya pun foodies diperhatiin banget, dibolak-balik biar matangnya rata dan ditambah seasoning juga lagi. Kalau boleh tahu ini bukanya dari startnya mulainya dari jam berapa? Dari jam 7 malam kak. Jam 7 malam? Iya. Ini jam setengah 9 masih ada nggak? Udah habis. Udah habis dari jam berapa? Udah habis dari 1 jam yang lalu. Ini Oh tinggal proses masaknya. my god, jadi kayak cuma setengah jam atau sampai 1 jam buka udah sold out. Buka setengah jam udah sold out nih. Wadidaw, makanya kalau mau cobain steak gerobakan ini fix kudu order by phone dulu ya foodies, biar kita nggak kehabisan. Seharinya aja nih bisa ngelayani sampai 300 pesanan dan menghabiskan 40 kilo ayam. Luar biasa ya. Saya akan nungguin orderan saya nanti. Saya udah mesen 3 jenis saus yang berbeda, yang black pepper, mushroom, dan juga barbecue. Seperti apa rasanya? Nanti kita cobain. Thank you ya kak. Setelah ayamnya udah matang, lanjut dipotong dan disiram saus pilihannya nih foodies. Steak ayam udah siap buat disajikan, lengkap dengan kentang goreng dan saladnya. Mau? Ini baru namanya the real makan receh. Kalian pasti lihat tadi foodies, perjuangan saya. Aduh, untungnya saya tuh orangnya nggak gampang menyerah. Jangankan ngantri, nganter kamu sampai ke pelaminan aja saya berani ya. Oke, nah ini kenapa saya bilang the real makan receh? Karena saya makannya ini langsung dengan view kota Jakarta. Nah, sekarang saya mau nyobain dulu. Tadi saya pesennya 3 jenis saus ya. Yang pertama ini saya mau nyobain yang rasa ini barbecue ya. Makanan yang dipanggang-panggang emang udah klop banget sih sama yang namanya saus barbecue. Cita rasa asam tomat dari saus ini emang udah berasa khas banget ya foodies. Apalagi ketemu sama steak ayam yang super lazis. Wih, siapa yang bisa nolak? Karena tadi sudah dimarinasi selama 12 jam. Rasa dari ayamnya itu sampai ke daging-daging yang terdalam tuh meresap banget bumbunya. Udah gitu, pada saat proses grillnya tadi, itu ditambahin lagi bumbu rahasianya. Proses pemanggangan yang sempurna bikin tekstur steak ayam ini jadi perfecto. Kulit luarnya garing dengan dagingnya super juicy. Fix ini lembut bingit. Sekarang saya mau nyobain black pepper. Oke, dengan warna sausnya yang agak pekat ya. Yang suka rasa yang agak sedikit pedas, ini boleh nyobain yang black pepper. Dan rasa black peppernya itu kuat banget, tapi bumbu dari original ayamnya itu tetap berasa. Meski daging ayamnya udah gurih, disiram pakai saus black pepper, aduh itu makin-makin deh tuh foodies. Pedesnya lada hitam yang nendang, jadi bikin makan so nikmat. Saya mau nyobain yang mushroom. Wow, ini sih favorit saya nih. Dari ketiga, ini yang saya paling favorit, tapi dua-duanya juga enak. Jarang-jarang gak sih nemu steak recehan yang disajikan dengan saus mushroom? Aroma jamur yang khas dan tekstur creamy berpadu dengan steak juicy. Beh, ini mah definisi numero uno deh. Pantesan saus ini jadi best sellernya ya foodies. Aku juga suka banget loh. Kamu suka nggak? Pakai mayones, rasanya ada asam-asamnya. Dan pas, karena yang mushroom ini rasanya agak sedikit manis, tapi tadi saya juga minta rasa yang pedas, jadi komplit banget rasanya. Soal rasa, nggak usah ditanya lagi deh tuh. Apalagi nih dalam satu sajian steak ayam ini udah komplit dengan karbohidrat dari kentang goreng foodies dan salad yang kaya akan vitamin. Dan yang paling penting nih, menu sekomplit dan semewah ini bisa didapetin hanya dengan Rp20.000 foodies. Wow, ramah banget ya buat akhir bulan ya kan?
Aduh, ini udah habis 1 kotak. Masih ada 2 kotak lagi, tapi saya yakin ini bisa saya habisin sendiri sih. Perjuangan saya dalam mengantri tadi dengan ratusan dan ribuan banyak orang, itu terbayarkan. Kalian harus nyobain ini sih. Oke, makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Yang segar, yang segar, yang segar. Ayo, pasti penasaran kan? Atau malah auto ngiler nih gara ngeliat menu-menunya? Sabar foodies, masih jam puasa nih. Tapi yang segar yang satu ini emang cocok banget sih buat menu buka puasa maghrib nanti. Wah, Ayu Pratiwi juga sama nih foodies, tergiur dengar yang segar-segar. Dia langsung meluncur deh tuh ke sini. Apaan sih nih ngomong-ngomong yang segar yuk? Ini aku sekarang lagi ada di tempat soto. Soto itu kan macam-macam jenisnya. Tapi di sini ada menu baru namanya soto iga dan aku penasaran banget pengen coba. Dan tentunya dengan segala kenikmatan yang ada, aku sudah membawa mangkok sendiri. Jadi langsung aja yuk kita coba yuk. Ya ampun, ih Ayu nggak malu, itu mangkok atau baskom, gede amat. Bener-bener deh Ayu pecinta soto garis keras nih foodies, nggak bisa cuek kalau nemu menu baru. Oke lah yuk kita borong soto iganya ya. Mas, aku boleh pesan soto nggak mas? Boleh, mau pesen soto apa? Soto iga katanya menu baru di sini Oh ya? iya, menu baru. Tapi aku boleh nggak piringnya bawa sendiri? Segini? Iya, Yakin mbak? yakin. Oke, nanti tak kasih 5 porsi bisa ini. Hah, bisa 5 porsi? Mantep banget ya. 5 porsi itu nggak sedikit loh yuk. Aslinya satu porsi soto iga disajikan dengan mangkok ukuran normal, isinya sekitar 3 potong iga. Nah kalau nggak habis jangan lupa ya dibagi-bagi sama krunya, biar nggak mubazir. Keilah cik-cik meracik. Foodies, lihat aku udah pakai sarung tangan, tandanya apa? Tandanya aku mau ikut ngeracokin. Mas, boleh sekalian kita siapkan langsung mas? Sambil ajarin aku dong, pakai apa aja nih? Bihun dan toge emang udah jadi gandengannya soto ya foodies. Mau soto ayam atau soto daging pasti ada 2 bahan ini. Untuk soto iga ada tambahan potongan seledri dan tomatnya juga. Aduh kebayang ya segar asam-asam gimana gitu. Mau banyak, karena aku suka sayur. Duh ini kelihatannya belum apa-apa. Udah warnanya aja cakep banget. Ini ibaratnya kalau aku tadi pegang handphone, aku foto-fotoin. Kayaknya tomatnya yang banyak aja biar nanti dikelilingin gitu tuh. Karena kan kita tetap harus estetik ya walaupun makannya soto. Urusan perut aja tetap harus estetik ya yuk. Pasti buat diunggah di medsos ya. Nah biar makin gurih, bawang merah gorengnya jangan sampai lupa dong. Sip tinggal kasih iga dan siram kuahnya deh tuh. Wih mantul. Foodies, ini bisa dikatakan aromanya menembus masker. Aku nggak sabar banget pengen cobain. Tapi berat nih. Kayaknya aku minta tolong masnya dianterin aja ya. Oke, kalau gitu. Foodies, mari kita segera coba. Aku tunggu mas. Foodies, ini porsi jumbo soto iganya nggak main-main. Ayo gaskan lah, mumpung masih anget nih. Memang kalau makan soto itu menurut aku sih kuncinya di kuah ya. Jadi kalau kuahnya enak tuh udah mantep. Foodies ini tuh seger banget. Masya Allah, enak. Jadi aku nambah lagi kuahnya. Terus tentunya kalau perempuan ya harus pakai sambal karena biar makin mantep gitu ya. Tentunya ini sesuai selera aja. Tetep ya, setelan seleranya nggak jauh-jauh dari rasa pedas. Katanya sih biar segernya makin nampol tuh foodies. Alhamdulillah ini seger banget sih. Aku karena tadi aku bilang aku suka sayur. Jadi kita tambahkan toge dan tomat, juga bihunnya. Ini agak susah ya. Masih kurang segar? Tenang, di meja udah tersaji jeruk nipis tuh foodies. Nambahnya ya suka-suka deh. Oh iya, soto iga ini enaknya dinikmati selagi masih hangat ya foodies. Biar gurihnya nggak cuma nempel di lidah, tapi aromanya juga mampir deh tuh sampai ke hidung. Jadi kompak deh lazisnya. Nah kalau kuahnya sendiri, ini tuh sesuai namanya ya, seger gitu. Jadi menurut aku tuh semua iniannya pas banget sih. Jadi bener-bener kita makan tuh seger, apalagi kalau ditambah cabai, terus pakai jeruk. Waduh, enak banget deh.
dijamin kalian bisa makan banyak kalau kayak begini. Psst, doyan sih doyan yuk, tapi move on juga kali dari kuahnya. Terus gimana nih iganya? Dan dagingnya lembut, jadi gampang untuk dimakan. Ini seperti yang kalian lihat, dagingnya empuk, kalau mau langsung digigit atau pakai tangan kayak aku. Kalau aku biasanya suka aku pretelin gini, aku taruh lagi di kuahnya, lalu nanti baru dimakan sama semuanya. Untuk kuliner selazis ini, kalian cuma perlu merogoh kocek Rp35.000 per porsinya foodies. Buat yang lebih suka daging, sotonya ini cuma Rp30.000 aja. Kalau yang kikil, Rp22.000 foodies. Mau yang lebih receh? Ada dong nih, soto ayam yang harganya Rp12.000. Kalau mau sama nasi tetap receh kok, cuma Rp15.000 aja. Oh iya, acara makan soto di sini jadi makin meriah karena ada side dish-nya juga nih foodies yang kayaknya harus kalian jajal. Ada macam-macam baceman seperti sate telur puyuh, babat, ati dan ampela lengkap pakai kuah bacemnya loh. Iya. Untuk sate sebenarnya nggak harus pakai kuah ini karena dia dikasih lagi kuah bacem. Ini tuh rasanya jadi manis, terus jadi cocok untuk menyeimbangkan sotonya. Kalian yang lebih suka gorengan, ada juga kok perkedel, bakwan, tahu, tempe, dan tahu isi. Lengkap toh? Masih mikir mau buka puasa pakai menu apa? Coba deh kalian melipir ya ke Jalan Pesanggerahan Raya nomor 8D, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Dan foodies icip-icip deh semua menunya soto segar Kartosuro. Oh ya, catat nih, bukanya dari jam 9 pagi ya sampai jam 9 malam. Foodies, memang terbukti nggak sia-sia aku datang ke sini. Karena sotonya seger banget, kalian harus banget coba ini soto iganya. Nyam banget, langsung kita tempel. Bismillah. Makan receh, menunya walaupun receh tapi rasanya nggak receh tentunya. Jadi langsung aja, makan lagi dong aku pastinya. Foodies, kita bahas yuk salah satu kudapan wajib saat lebaran. Tak lain dan tak bukan, kue kering. Assalamualaikum foodies, yang namanya lebaran atau Idul Fitri itu kayaknya nggak afdol kalau nggak ada yang namanya sajian kue kering. Nah, Pakan Receh punya sesuatu yang spesial nih untuk disajikan. Yuk langsung kita intip. Begitu masuk ke ruangan mungil ini, selain pemandangan para pekerja yang sibuk menyiapkan bahan-bahan pembuatan kue, kita juga akan disambuti sama aroma harum banget dari aroma kue. Wih, kebayangnya foodies, aroma harumnya kayak gimana? Bikin ngiler nih. Nah, ini yang sudah dicetak-cetak, bentuknya bulat-bulat, nanti ditempelin kacang di bagian tengahnya. Di sini disusun di loyangnya nih foodies. Yes, ini dia pusat pembuatan kue kering lebaran rumahan di kawasan Kuitang Senen, Jakarta Pusat. Sejak tahun 98, ada 20 karyawan bekerja yang memenuhi pesanan kue lebaran setiap harinya. Dari mulai kue salju, lidah kucing, kastengel, kue kacang, dan juga nastar dikerjakan secara beramai-ramai setiap tahun menjelang Idul Fitri, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Eits, yang buat di sini bukan sedikit ya, per hari 100 kg tepung dan 2 peti kayu telur dibuat jadi adonan aneka kue. Widih, itu sih kebayang pegel ya foodies. Yaudah, so pasti pegel dong, soalnya semua tahapan proses pembuatan kue masih menggunakan cara manual foodies. Ya percaya? Nih, kita cek yuk cara bikin kue kacang yang sedang disiapkan. Campuran tepung terigu dan kacang tanah yang sudah diulek kasar diaduk menjadi adonan. Setelah semua bahannya tercampur rata, tinggal dibawa ke bagian pencetakan. Nah foodies, ini adalah adonan kue kacang yang sudah dicetak. Jadi memang dilebarkan seperti ini, dibentuk bulat-bulat, tinggal kalau kata mbaknya diserok katanya. Diserok, disodok? Disodok.
Masing-masing jenis kue punya bentuk masing-masing yang jadi ciri khas juga foodies. Kue kacang di sini dibentuk bulat-bulat dengan bolong di bagian tengahnya. Mirip donat mini ya. Kelihatannya sih simpel dan juga mudah, tapi ini beneran nggak gampang loh foodies. Nggak percaya? Nih. Yah, tuh kan dihancur. Memang ini butuh kesabaran banget foodies. Jadi adonannya tuh emang lembut banget tuh. Tuh kan, gampang-gampang susah ya. Adonan mudah retak bisa karena cara mengangkat yang salah saat akan dipisahkan. Tapi bisa juga dikarenakan komposisi margarin dan juga telur yang menjadi bahan pengikat adonannya yang kurang pas. Bagian adonan kue kacang yang bagus dan bulat langsung diletakkan satu persatu ke dalam loyang besar. Disusun agar berjauhan dengan baris-baris jumlah yang sama. Pak, ini kuning telur aja atau campur putih telur? Campur ya Pak? Oh tuh, Bapak yang udah berlama-lama aja nggak bisa ini cepet-cepet ya Pak ya, hancur. Hasilnya kayak gini foodies. Tuh. Lihat deh foodies. Kuas yang dipakai ini untuk mengoles adonannya besar banget ya. Nggak aneh sih, yang dibuat di sini kan jumlahnya puluhan loyang aneka kue yang harus selesai dalam waktu cepat. Nah, biar efektif ya pakai kuasnya yang gede ya. Tapi harus sedikit hati-hati nih, soalnya kalau terlalu kencang bisa bikin adonannya hancur foodies. Ya Allah Bu, begini Bu seharian. Ngantuk deh. Aksen tambahan kacang tanah oven selain untuk memberi tanda sebagai kue kacang, ini juga dimaksudkan membuat rasa crunchy dari kue jadi lebih terasa. Nah, kalau semuanya sudah ditempelin kacang, balik lagi diberi olesan kocokan telur. Kemudian baru masuk tahap pemanggangan di oven. Nah, boleh Pak? Foodies, ini jadi sama Bapak adonan-adonan tepung kacang, kue kacangnya itu nggak satu kali masuk ya Pak, diputer-puter ya Pak. Karena posisi apinya itu mungkin ada di sebelah sini, ada yang di sebelah sini, jadi supaya matangnya merata. Wih, oven panggangnya besar banget ya foodies. Ini sih butuh tenaga banget nih buat berdiri di depannya. Oven panjang ini bisa muat 4 loyang di setiap barisnya foodies. Dengan sumber panas dari gas, sesekali Pak Amir yang bertugas menjaga oven harus mengecek tingkat kematangan kue agar merata. Walaupun proses pemanggangan kue membutuhkan kesabaran dan juga ketelatenan, mencium aroma adonan matang menjadi kenikmatan tersendiri loh foodies. Nah, ini dia kue kacang yang sudah matang foodies. Tuh, warnanya sudah berubah jadi coklat cantik ya. Terus aksen kacangnya di bagian atas juga jadi kelihatan. Nah, nanti ini setelah matang, akan di-packing ke kaleng-kaleng besar seperti ini foodies. Loh, ini kan kaleng yang biasanya buat kerupuk ya? Kok malah buat kue sih? Nah, di Pusaka Kue Tang ini, kue dibuat dalam jumlah besar ya foodies. Nantinya kue-kue ini akan dikirim ke toko-toko kue yang menjual kue lebaran secara kiloan. Tapi foodies, walaupun kuenya dibuat dalam jumlah yang banyak, soal rasa nggak diragukan nih. Harga 1 kg kuenya juga sangat murah meriah, mulai dari 50 sampai 75.000 aja foodies. Alhamdulillah foodiesnya makan receh. Yang saya bilang ini dia kejutannya. Kalau yang namanya dimakan receh pasti nggak biasa. Naik kapal ke Pulau Seberang, enaknya bikin mager. Makan receh jajan ke Tangerang, malah nemu yang seger-seger. Cakep. Foodies yang segar-segar tuh emang paling jos ya buat menu buka puasa. Setuju? Dijamin deh mulut yang kering langsung nyus begitu minuman segar masuk ke tenggorokan. Banyak banget ini menunya, Bu. Oh iya, menunya banyak banget. Ada 400 lebih sih, 449 menu. 449 menu foodies. Banyak banget, dari luar udah kelihatan banyak. Pas masuk,
Lebih banyak lagi ternyata, bingung pilihnya yang mana nih Bu. 449 foodies. Waduh, itu pilihan menu atau jumlah penonton sepak bola ya? Kok banyak bingit? Bentar-bentar ya foodies, sabar ya. Bingung nih soalnya mau pesen yang mana. Gimana nggak bingung coba? Kalau dilihat dari gambarnya semuanya menggiurkan ya. Ya udah biar nggak salah pesen, mending kita tanya dulu. Kalau yang spesial es teler durian yang paling laris best seller kita. Sini, ya. Kalau untuk mencari sop buah yang paling dicari sop buah FZK namanya. Ini. Nah, Oke. Terus es dan campur ciptaan yang terbaru dari kita sisi es buah salju ya. Ada 12 rasa. Oh, ini buatan sini. saya sendiri. Wow, luar biasa ya. Udah 400 ada buatan sendirinya. Oke deh, setelah menimbang dan berpikir cukup panjang, akhirnya es yang dipesan melon lengkeng, sakura leci, snow Korean, sama es teler durian. Wah, kita kayaknya mau bikin sakura leci dulu nih ya. Tuh bahan-bahannya udah berjejer ya foodies, mulai dari buah-buahan sampai agar-agar aneka rasa. Yuk, pertama kita masukin buah pir yang sudah dipotong-potong foodies. Tambahkan agar-agar hijau, agar-agar merah, kolang-kaling, buah nanas, potongan mangga, stroberi, anggur, melon, dan juga nangka. Lanjut, berikan puding melon, buah melonnya juga, alpukat, dan salju rasa leci. Wow, ternyata peti harta karunnya ada di sini, Budis. Semua lengkap. Udah kita bikin dalam bentuk plastik ini, udah kita bikin nanti tinggal diserut aja. Nah, di peti harta karun ini alias freezer nggak cuma ada salju rasa leci, tapi ada macam-macam nih salju lainnya. Mulai dari salju rasa melon, salju mangga, salju durian, dan masih banyak lagi. Oh iya, salju ini buatan sendiri loh foodies yang berasal dari buah-buahan aslinya. Udah dikasih buah di bagian bawah, dikasih salju leci yang lembut banget seperti salju. Nanti kita kasih taburan buah lecinya di atas. Nanti kita kasih buah lecinya juga kalau mau. Oke, kita kasih dulu. Eits, belum selesai foodies. Terakhir nih, di bagian paling atas, tambahkan buah naga dan anggur. Wih, mantul banget ya penampilannya. Tada, udah jadi nih, es sakura leci. Lihat Budis, ngeliat kayak gini menggoda nggak sih? Aku aja di sini udah nonton udah loh. Udah lengkap semua pesanannya, mulai dari snow sakura leci yang tadi dibuat, terus ada es teler durian, snow Korean, dan es melon lengkeng. Seger banget ya foodies, ini pas banget ya untuk berbuka puasa, biar berbuka puasanya dengan yang manis. Ya ampun, warnanya. Menggugah selera banget nih. Emang sih warnanya paling menonjol di antara 3 pesanan lainnya. Duh, nggak bisa nahan banget ya buat segera icip-icip. Ini dari aromanya itu udah melon banget. Di puding melon, di sirup melon. Jadi si lengkengnya itu sebenarnya kalau dari aroma dia udah kalah sih Budis. Tapi kalau dari rasa emang lengkeng paling dapet karena bener-bener buah lengkengnya asli. Kalau yang lain kan sirup sama pudingnya aja. Jadi dia menang di aroma. Kalau ini menang di rasa. Tuh kan, jadi kedua buah ini emang saling mengisi foodies. Apalagi rasa lengkeng itu cenderung manis asam, beda ya sama rasa melon yang full manisnya. Makanya pas digabung dari segi rasa jadi satu, waduh itu enak banget foodies, segarnya maksimal. Lanjut, es buah salju sakura leci. Aduh, dari nama dan tampilannya aja udah juara ya. Ini sih kayaknya sejati nih penghilang dahaga. TOPBGT deh foodies. Es buah salju sakurachi, panjang banget ya. Jadi dari si saljunya ini kelihatan kalau bener-bener kayak salju ya, halus banget tuh. Nah, kalau es serut biasanya masih ada serat atau guratan es yang memanjang. Warnanya juga putih bening ya. Beda sama snow ice yang warnanya putih pekat. Jadi itu bukan salju-saljuan doang foodies, ternyata ini ada rasanya juga. Karena pilihan yang ini adalah leci, jadi rasanya itu leci. Tapi kayak ada aroma, gimana ya, sakuranya gitu loh foodies.
Misalnya nih foodies, no ice-nya rasa leci, nah pilih buahnya yang leci aja. Sirupnya juga leci ya, jadi secara keseluruhan rasa lecinya semakin kuat. Tapi itu balik lagi sih ke selera. Kalau ada yang lebih suka dengan aneka buah, nggak apa-apa juga kok. Snow Korean leci. Jadi ini bener-bener tokoh utamanya si leci. Es sama snow-nya udah beda jauh. Pudingnya leci, buahnya leci, sirupnya juga leci. Udah deh, rasanya nggak tipu-tipu, full of leci. Cocok banget ini buat yang suka banget sama leci. Dijamin gak bakal berpaling deh. Tapi tunggu sebentar, masih ada es teler duriannya nih. Aduh, dari tadi emang aromanya udah semeriwing, menggoda banget foodies. Yang ini es teler durian. Awalnya kirain duriannya itu bulat-bulat gitu. Ternyata dia udah kayak gini kotak-kotak. Jadi bener-bener durian asli semuanya dihaluskan, dipadatkan, terus dikasih segelontor kayak gini. Ini durian semua loh, Budis. Nggak kaleng-kaleng loh durian ya. Bikin yang makan jadi terjebak nih buat ngabisinnya foodies. Secara kalau duriannya sebanyak ini sih, yang makan juga bakal ngegas terus ya, nggak pakai rem. Ini buahnya juga seger-seger loh, Budis. Dari tadi aku makan, semua buah-buahnya itu seger. Kelihatan kan? Dari warnanya. Tuh. Kalau buahnya udah lama, udah kelihatan layu, warnanya juga berubah. Kalau ini benar-benar masih segar tuh kelihatan. Buah juga jadi bagian yang penting ya foodies buat es-esan kayak begini. Kalau buahnya aja nggak segar, ya udah pasti bakal mengurangi kelezatan atau kesegaran dari es-esan. Makanya buah-buahan harus benar-benar sangat diperhatikan. Nah, dari keempat es ini semuanya punya kelebihan yang bisa bikin ketagihan. 4 aja udah lazis banget. Gimana 400-an es lainnya ya? Aduh. Makan receh, minum receh, menu receh, tapi rasanya enggak recehan.